Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Iya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh?
Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Iya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita itu karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya.
Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita itu karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang dalam otakmu. Kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya?
Ya, karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang dalam otakmu. Kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda.
Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika sebelah yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan, menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini,
di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya yang gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan, menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok
doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, kau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok
doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok
doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok
doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok
doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu, kamu pepet si target sampai so mad. Lalu, kamu gantung. Kamu discard di awal agar si target hilang ingatan, menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini, kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan, ya, manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu, kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba. Kata-kata hari ini teh naon teh? Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena ia mendengar percakapan yang tak kamu dengar. Wahai! Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu karena dia mendengar percakapan yang tidak kamu dengar katanya. Maksudnya di batin. Oh iya, di dalam hati ya maksudnya. Atau di belakang juga bisa jadi juga. Ya yang pokoknya yang tidak dinyatakan gitu kan. Gimana menurut saya? Ya karena kan orang ini kan kadang-kadang kan yang ditampilkan sama yang ada dalam hatinya berbeda. Sementara Tuhan itu kan mengetahui manusia yang lahir dan yang batin. Oleh karena dia mengetahui manusia itu yang lahir dan yang batin, Allah memberikan pertimbangan yang terbaik buat dia. Kalau saya dengar di batinmu begini, di perilakumu begini, apa yang paling baik bagi kamu ini.
Yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita merasa kok doa kita tidak pernah dikabulkan sama Tuhan gitu. Kok ikhtiar saya gagal terus misalnya gitu kan. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk menunjukkan yang tepat supaya batin dan lahir itu bisa nyambung gitu. Jadi bisa aja Allah menjauhkan orang dari kita tuh karena bisa jadi dia tidak baik untuk kita gitu ya. Iya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Misalnya gini, saya mau menikahi orang ini di dalam hati ya, tapi ya karena orang ini kok baik sekali. Tapi Tuhan melihat keliru kamu. Ini orang tidak begitu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir buat yang nonton, jangan terlalu banyak bersedih ya. Bisa jadi itu yang terbaik, oke? Pasti yang terbaik. Pasti. Kalau menurut ayah pasti yang terbaik ya. Orang yang normal tidak bisa semudah itu mematikan cinta. Tapi bagi seorang narsisis, dia bisa mematikan cinta semudah dia menghidupkannya. Karena bagi seorang narsisis, cinta adalah murni sebuah hubungan transaksional, alat untuk memanipulasi. Makanya jangan heran mengapa dia bisa begitu cepatnya move on ke inang baru atau supply baru. Seolah-olah sebuah yang sudah terjadi antara kamu dan dia tidak ada artinya. Sedangkan kamu sendiri butuh waktu yang cukup lama untuk proses rasa duka. Narsisis tidak terlalu berlama-lama untuk berduka. Makanya dia tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan jika supply yang baru itu tidak sesuai dengan harapannya, maka tanpa rasa bersalah dia bisa balik ke kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu harus menerima dia kembali? Hanya karena dia berjanji dia akan berubah. Dia berjanji bahwa kali ini semua akan lebih baik. Tahukah kamu, semakin banyak kesempatan yang kamu berikan kepada narsisis, semakin parah damage yang akan kamu rasakan. Sebetulnya aku kasihan sama kamu, narsis. Udah banyak akun yang membahas tentang gangguan kepribadianmu. Zaman gini kamu lagi diekspos. Jadi awal kamu berkenalan itu kan ya manis, mesra, udah pasti. Up. Engkau bulan, engkau bintang. Dalam otakmu kau bilang, bentar lagi aku masukin kamu ke kandang kebun binatang. Kamu tuh ya, kalau orang tahu kepribadian aslimu, kamu tuh gak akan laku. Dan kamu tahu, maka dari itu kamu pepet si target sampai so mad. Lalu kamu gantung, kamu discard di awal agar si target hilang ingatan menjadi sebuah kenangan. Sampai kapan kamu pakai cara ini? Udah gak zaman. Punya cara lain gak? Ada banyak situasi di mana kita belum dikenal dan perlu memperkenalkan diri sendiri tanpa ada yang membantu. Dalam suasana informal seperti di kereta api antar kota, saat kalian duduk lama di samping orang yang tak dikenal, memperkenalkan diri tidak selalu harus dilakukan di awal percakapan. Terkadang ini terjadi setelah obrolan cukup panjang. Etikanya perkenalkan diri kalian dulu sebelum menanyakan nama orang di sebelah, kecuali jika mereka lebih dulu menanyakan nama kalian. Contoh, kenalin Bu, saya Siska, Ibu namanya siapa? Di acara tertentu seperti acara kantor atau pesta pernikahan penting untuk membaca situasi. Saat ingin memperkenalkan diri, pilih kelompok kecil 2-3 orang atau orang yang sendirian. Bergabung dengan kelompok besar tanpa ada orang lain yang mengenalkan bisa membuat kalian dikacangin. Mulailah dengan sapaan jelas, nada gembira, dan ekspresi ramah. Menghadapi kelompok bisa katakan, boleh saya bergabung, saya Ilham dari divisi pengadaan. Jika orang itu sendirian, ucapkan selamat malam, perkenalkan saya Rina, teman kuliah Haris, di mana Haris adalah orang yang dikenal semua tamu. Selamat mencoba.